Oke, lanjut ke bangun datar segi 4. Nah, definisi dari bangun datar segi 4 ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sebuah bentuk pada bidang dua dimensi yang dibatasi oleh 4 garis lurus tertutup, sehingga otomatis memiliki 4 titik sudut. Ini nggak perlu dihafal nih, dipahami pelan-pelan. Kalau masih belum paham, boleh lihat video sebelumnya. Oke? Nah, kali ini kita akan lihat bentuk-bentuk dari bangun datar segi 4. Yang pertama itu adalah persegi, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut square. Supaya kita lebih jelas bisa ngikutinya, coba kalian siapkan satu lembar kertas, boleh bekas dari buku tulis kalian, tapi akan lebih baik kalau kalian punya satu lembar kertas HPS. Kalau udah siap, nah coba ikuti langkah-langkahnya melalui video animasi berikut. Nih, yang bidang putih ini adalah sebuah kertas kalian ya, selembar kertas kalian. Kertas kalian dari pojok kiri atas itu ditarik, dilipat ke arah bawah, ke arah kanan. Jadi sisi atas kertas kalian itu akan bertemu dengan sisi sebelah kanan kertas kalian. Seperti ini. Nih ya, dari atas lipat ke kanan sehingga ini bertemu ya. Sisi atas bertemu dengan sisi kanan dan sisi samping kiri ini akan pindah ke bawah sini. Nah, yang ini kita potong. Kita potong seperti ini pakai gunting. Nih. Nah, akhirnya terbentuklah dua bagian, yang warna putih dan warna abu-abu. Yang warna putih ini kita simpan dulu karena nanti kita akan gunakan. Nah, sekarang kita gunakan yang ini, yang warna abu-abu. Setelah digunting, kita buka lagi kertas tadi. Kita buka. Nah, sekarang kita udah punya bentuk atau bangun persegi atau square ya. Ini. Kita kasih nama bangun itu adalah titik sudutnya A, B, C, dan D. Nah, kalian juga kasih nama di kertas kalian. Ya, seperti ini. A, B, C, dan D. Ada garis lipatan antara A sampai C. Ini boleh kalian tebalin pakai pena atau lebih baik pakai spidol biar nanti kelihatan. Kalau udah, sekarang kita lipat dari C ke A. Temukan A ke C atau C ke A. Kalau tadi kan D ke B. Lipat sehingga akan terjadi bekas lipatannya di sini. Nih, seperti ini. Kita akan dapatkan dua garis bekas lipatan, itu yaitu garis AC dan garis BD. Garis AC ini disebut garis diagonal, begitu juga dengan garis BD. Nah, pertemuan antara diagonal garis AC dan diagonal garis BD itu ada titik potongnya, kita tulis sebagai titik O. Kalian juga tulis ya di kertas kalian titik O. Oke, kalau sudah, sekarang kita lipat lagi nih. A ketemu B, D ketemu C, lipat ke kanan atau lipat ke kiri juga boleh. Yang penting D ketemu C, A ketemu B. Jadinya nanti seperti ini. Tuh, ya. Jadi lipat ke sana, akhirnya D ketemu C, A ketemu B. Oke. Setelah dilipat ada bekas lipatan, yang ini yang vertikal, kemudian dibuka lagi. Nah, bekas lipatan boleh dikasih garis kalau mau dikasih garis. Oke, udah dibuka, sekarang lipat lagi ke bawah. Jadi lipatnya C ketemu B, titik sudut D ketemu A, atau sebaliknya gitu ya. Jadi hasilnya begini lipatannya. Tuh. Oke, paham? Udah, semuanya udah lipat begini. Nah, dibuka lagi. Ini ada garis kuning, ini adalah hasil lipatan dari yang vertikal tadi. Nanti dibuka akan ada lipatan lagi nih. Nih, seperti ini ya. Yang pertama lipat diagonal AC, lipat diagonal BD, lipat vertikal, dan lipat horizontal. Jadi ada 4 lipatan. Yang pertama itu yang ini tadi ya, waktu kita membuat perseginya. Yang kedua itu kebalikannya. Oke, kebalikannya. Kemudian yang ketiga ini, dan yang keempat ini. Oke, ini hasil lipatannya. Nah, dari sini nanti kita akan temukan sifat-sifat dari persegi. Oke, kita mulai sekarang. Yang pertama, sifat persegi yang pertama itu coba perhatikan. Lipatan yang pertama ini kita bisa lihat bahwa sisi atau garis BC nih ya, itu akan ketemu dengan garis CD nih yang di atas. BC ketemu dengan CD.
dan berhimpit nih, garis BC berhimpit dengan CD. Begitu juga dengan garis AB ketemu dengan garis AD dan berhimpit, terletak satu garis. Nah, antara garis BC atau CD dan garis AB atau AD ini membentuk sebuah sudut yang saling tegak lurus. Sudut siku-siku nih. Betul nggak? Begitu juga dengan ini. Ketika kita lipat ini diagonal antara diagonal BD, maka garis CD akan ketemu dengan garis AD. Garis CD ketemu dengan garis AD dan berhimpit. Begitu juga dengan garis BC, itu akan BC ketemu dengan AB, BC ketemu dengan AB. Ya, dan berhimpit. Maka garis antara garis BC atau AB dan garis CD, ya, garis CD atau AD itu membentuk juga sudut siku-siku atau saling tegak lurus. Maka bisa kita katakan yang pertama, sifat persegi itu bahwa keempat sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, kita tinjau sekarang dari hubungan antar sisinya. Hubungan antar sisi. Kalau tadi yang pertama sudut-sudutnya ya, keempat sudutnya. Sekarang hubungan antar sisi. Coba lihat. Dari lipatan yang vertikal ini, kita juga bisa lihat bahwa garis BC, ketika dilipat garis BC ini akan ketemu dengan garis AD. BC ketemu dengan garis AD nih, dan berhimpit. Betul nggak berhimpit? Oke, kalau nggak percaya coba kalian lipat dan kalian lihat. Ini satu garis kan? Garis BC dengan AD itu satu garis, berhimpit. Oke, kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa garis AB, garis AD, kita bisa simpulkan bahwa garis AD ini itu sama panjang dengan BC, betul nggak? Garis AD itu sama panjangnya dengan garis BC, karena berhimpit. Oke, nah sekarang kalau lipatan yang horizontal yang mendatar dari atas ke bawah, garis AB itu ketemu dengan garis CD dan berhimpit, sehingga kita juga bisa katakan bahwa panjang sisi AB, kalau tadi sebelumnya AD ya, ini sekarang panjang sisi AB ketemu dengan CD, maka panjang sisi AB sama dengan panjang sisi CD. Gitu. Paham kan? Oke. Selain itu, kita lihat karena dia berhimpit, berarti kita bisa katakan bahwa garis AD dan garis BC itu saling sejajar. Betul nggak? Ini saling sejajar nih. Tuh. Karena berhimpit. Karena kalau tidak sejajar kan tidak berhimpit. Pasti ada garis yang keluar nih. Nggak satu garis. Paham ya? Ini juga ketemu AD dengan AB dengan CD. Maka garis AB dan CD itu juga saling sejajar. Nah, ini di sini kita tulis bahwa garis AD itu saling sejajar dengan garis BC. Dan juga garis ini garis AB itu sejajar dengan garis CD. Iya. Selain panjangnya sama, juga kedua garis ini sejajar. Kita bisa perhatikan dan kita simpulkan bahwa dua garis yang berhadapan, garis AD dan BC, itu sama panjang. Yang ini ya, sama panjang ini. Dan garis ini juga saling sejajar. Begitu juga dengan dua garis yang saling berhadapan ini, AB dan CD. Itu sama panjang AB dan CD. Dan juga saling sejajar. Oke? Iya, kita dapatkan yang pertama. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Hasil lipatan diagonal. Waktu dia dilipat diagonal seperti ini, garis mana yang ketemu? Ini garis BC ketemu dengan garis CD. Berhimpit. Betul? Maka bisa kita katakan bahwa garis BC karena dia berhimpit dan ketemu, itu sama panjangnya dengan garis atau sisi CD. Garis BC atau sisi CD sama dengan sisi CD. BC dengan CD itu sama karena berhimpit. Begitu juga dengan garis AB ketemu dengan AD dan berhimpit, maka garis AB itu juga sama panjang dengan garis AD. Betul ya?
Iya. Nah, waktu dilipat diagonalnya begini, A ketemu C, sisi sisi CD ketemu dengan sisi AD dan berimpit, maka sisi AD itu juga sama panjang dengan sisi CD. Sisi AD ketemu dengan CD sama panjang. Betul nggak? Nih, AD dengan CD ketemu sama panjang karena berimpit. Begitu juga dengan sisi AB. Sisi AB itu sama panjang dengan sisi BC. Oke? Kalau begitu karena AD sisi yang berhadapan sama panjang dan juga sisi ini selain berhadapannya sama panjang, sisi AD sama panjang dengan BC, ternyata AD juga sama panjang dengan nih, AD sama panjang dengan CD. Yang ini ternyata panjangnya juga sama dengan ini. CD sama panjang dengan BC juga. CD sama panjang dengan BC juga. Oh, kalau begitu kesimpulan pertama yang bisa kita ambil bahwa sisi-sisinya itu sama panjang semua. AB itu sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, dan sama panjang dengan AD. Sisi-sisinya sama panjang. Dapat poinnya? Oke, sekarang berarti kita udah punya kesimpulan sementara nih. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu bahwa setiap sudut yang terbentuk itu besarnya 90 derajat. 90 derajat ya. Itu dari sini nih. Sudut D dan B, sudut D dan B itu siku-siku atau 90 derajat. Sudut A dan C, sudut A dan C itu 90 derajat. Dan yang kedua, panjang masing-masing sisinya itu sama panjang. Jadi, sifat dari persegi itu adalah seperti ini. Memiliki 4 sudut siku-siku dan memiliki keempat garis yang sama panjang. Nah, berikutnya kita akan bahas dari sisi diagonalnya. Tadi udah sisi, sekarang diagonalnya. Kita akan bahas ini panjang diagonalnya masing-masing dan juga sudut yang terbentuk. Kita akan bahas ini di slide berikutnya. Oke?